Oke, jumpa lagi teman-teman sekalian. Selamat siang, semoga semua sehat ya. Ini cuma video singkat sebagai tanggapan saya terhadap pertanyaan vitamin D dari matahari dan dari makanan. Seperti saya quote juga Dr. Arti Indira mengatakan, ahli gizi nih, bahwa makanan itu hanya bisa menyumbang 15% kira-kira ya dari kebutuhan vitamin D kita. Sudah banyak studi yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai vitamin D optimal hanya dari makanan dan jemur-jemur. Oke, dari makanan dulu saya cerita gini. Kalau Anda mau mendapat 1000 IU vitamin D, maka Anda harus minum 20 gelas susu, which is impossible. Kalau mau lebih jelas lagi begini. Menurut Vitamin D Council USA, starting dose untuk vitamin D itu adalah 5.000 sampai 10.000 IU per hari. Nah, kalau 5.000 IU kita mau dapatkan dari salmon misalnya ya, yang terkenal mengandung banyak vitamin D, maka di salmon itu dikatakan 100 gram salmon itu mengandung 526 IU vitamin D. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan 5.000 IU, kita harus makan berapa? 1 kilogram salmon, which is again impossible to achieve. Itu tidak mungkin lah dari makanan. Jadi dari makanan tidak mungkin. Kemudian dari jemur, ini yang paling sering dimasalahkan juga. Ingat ya, jemur itu tergantung dari jamnya. Ya, jam itu yang terbaik adalah jam 10, jam 2. Ada orang yang berkata, bahkan dokter lain membantah saya, katakan bahwa itu Dr. Henry salah karena itu di Amerika mungkin. Bukan. Jadi Profesor Michael Holick dari Boston, ini ahli vitamin D dunia ya, sudah melakukan penelitian di Bangkok dan di Jakarta tahun 2011-2012. Kesimpulannya vitamin D tertinggi pada saat ultraviolet B maksimum, yaitu jam 11, jam 1 di Jakarta ya, bukan di Amerika, bukan di Eropa, di Jakarta, jam 11 sampai jam 1. Oke. Kemudian faktor yang membatasi kenapa kita tidak bisa jemur lama-lama adalah kalau kita jemur terlalu lama, apalagi di daerah kita, daerah tropis, itu UV index, ultraviolet index itu tinggi. Jadi sebentar saja kulit kita akan kemerahan, mulai terjadi sunburn. Kita harus menghindari sunburn. Kenapa? Karena sunburn itu justru predisposisi Anda terhadap skin cancer. Ya, jadi jemur itu tidak bisa lama. Paling-paling kita antara jam 10, jam 2 itu paling 5 menit cuma. Karena ada faktor lain sebenarnya, yaitu makin tua kita, makin susah kita membentuk vitamin D di kulit kita. Vitamin D itu bukan pure vitamin. Vitamin D itu adalah pre-hormon. Ya. Semua hormon manusia itu turun kira-kira umur 40. Jadi termasuk vitamin D, kemampuan membentuk vitamin D turun sejak umur 40 ke atas. Bahkan dikatakan kalau 60 ke atas, itu kemampuan membentuk vitamin D di kulit dengan bantuan sinar matahari tinggal 1/4 dari orang muda. Ya. Itu dia makanya. Di orang muda pun kita harus ingat, kalau mau jemur, itu harus 85% badannya exposed. Artinya apa? Laki-laki pakai celana berenang, wanita pakai bikini. Ya. Kemudian juga ada faktor lain lagi, yaitu apa? Warna kulit. Kalau dikatakan di Amerika, di Barat, itu kalau orang muda 25 tahun, dia jemur tengah hari, midday, kira-kira 10-20 menit, dia akan mendapat 10.000 IU vitamin D. Ya. Tapi di kita susah, karena apa? Ada tipe kulit, itu yang contoh di Amerika itu adalah tipe 1 ya. Tipe 1 itu memang gampang sekali masuk sehingga membentuk vitamin D. Rata-rata orang kita tipe 4, tipe 5 bahkan. Makin gelap, makin susah kita membentuk vitamin D. Artinya gimana? Ya kalau mau membentuk jumlah yang sama, katakan 10.000, jemurnya jadi lama. Dan itu tidak mungkin kita lakukan karena kalau Anda jemur lebih dari 10 menit, 15 menit, Anda terbakar kulitnya. Sunburn. Sunburn itu nanti akhirnya menjadi skin cancer. Makanya sudah diputuskan, penelitian-penelitian sudah menyatakan bahwa vitamin D Anda tidak mungkin Anda capai maksimum dari makanan dan dari jemur-jemur. Ingat ya, makanan dan jemur boleh saja, hanya tambah-tambahan itu. Utamanya umur berapapun Anda perlu suplementasi vitamin D3. Ini supaya jelas, supaya jangan banyak lagi orang salah kaprah. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.